kita sebagai umat muslim saling mengingatkan satu sama yang lain. Tadi aku udah pulang sholat zuhur. Lebih bagus kita sholat ibadah kepada Allah. Kalau mau kita hijrah itu maksudnya di jalan Allah. Hijrah itu maksudnya supaya kita ibadah kepada Allah. Apa yang di dunia ini, apa yang kita banggakan di dunia ini tidak ada. Jadi kita bersyukur semua atas nikmat Allah. Dari semua yang dalam hidup ini, tempat meminta, tempat pertolongan hanya Allah. Jadi kita bersyukurlah, kita dikasih kehidupan, dikasih semuanya lah kita sama Allah. Udah, apa yang kita banggakan di dunia ini? Tidak ada, sama sekali tidak ada yang bisa dibanggakan di dunia ini. Kita bekerja, kita apa yang kita lakukan di dunia ini akan diminta pertanggungjawaban di sana. Dan satu lagi, kita sebagai umat muslim jangan menceritai aib bersama. Sebagai kita umat muslim, kita jaga aib saudara kita dan kita jaga aib yang punya kita sendiri. Allah aja menutup aib manusia, tapi kita sendiri manusia selalu membicarakan aib seseorang. Itu tidak boleh. Sebagai umat kita harus saling menjaga, saling menghargai. Itulah namanya umat muslim. Dan belajarlah kita dari kegagalan dan pengalaman yang selama hidup ini kita melakukan kesalahan. Jangan pernah mensalahi orang lain, memfitnah orang lain, memburuk sangka kepada orang lain. Dan kita sebagai manusia, kita harus menjaga umat sama umat muslim. Dah, kalau dibilang kita di umat terakhir Nabi Muhammad SAW, dan di zaman kita sendiri ini udah kita masuk zaman akhir zaman, udah masuk fitnah dajjal, dan di mana-mana semua orang. Jadi kalau sekarang TV udah gak berguna, apa segala macam udah gak berguna. HP inilah sebagai tontonan, dedikasi atau mencari kita ilmu. Dan di video ini kita akan diminta pertanggungjawaban. Kita perbuat apa yang kita perbuat, posting atau apa. Sekarang udah zaman udah canggih, semua udah canggih, udah kita buat postingan. Contoh gak usah jauh-jauh, perempuan berpakaian kayak telanjang, itu hukumnya akan jairiyah. Kenapa dibilang jairiyah? Kita posting dia, walaupun bilanglah masih anak perempuan, masih lajang, ataupun masih gadis, ataupun berumah tangga, atau apa, posting dia joget-joget, telanjang, kayak macam pakaian tapi kayak macam telanjang, itu dosa akan mengalir karena di postingan di HP itu. Kalau nggak dihapus, dosanya terus mengalir. Itu namanya dosa jariah. Dan makanya kita di Instagram ini, Facebook, Instagram, TikTok segala macam, atau YouTube, semuanya itu kita aturan, kita pergunakan sebaik-baiknya. Seperti apa? Kita gunakan untuk kebaikan, posting yang baik, mau makanan, mau kuliner, ataupun mensaling mengingatkan ibadah kepada Allah. Contohnya kita kayak orang berbuat ini, kayak posting, contohnya nyuri-nyuri besi lah istilahnya itu. Kalau ditengokin memang lucu, memang ada ininya, tapi anak zaman sekarang diperagai, ditengoi, dicobai, akhirnya ini paling besi apa segala macam. Boleh, nggak ada pantangan dan larangan untuk bikin video itu, nggak ada pantangan dan larangan. Tapi orang yang melihat anak-anak, jadi orang tertarik, jadi mengikuti dan memperagakan. Itulah makanya gue bilang itu kita memberi contoh.
Kalau kita bikin video itu saling mengingatkan ibadah kepada Allah, menjalani yang benar, dan sholat ibadah itu sehari dan semalam 5 waktu, belajar. Kita pun belajar, butuh proses. Nggak semua itu langsung jadi. Contohnya, kita manusia ini kan hidup di dunia. Kita masih belajar untuk menjalani hidup. Makanya kita punya ilmu. Ilmu itu dipakai. Makanya kita punya akal dan pikiran dikasih Allah. Kita gunakan sebaik-baiknya. Apa gunanya akal? Kita belajar, menuntut ilmu. Apa yang kita dapat di dunia ini kita pelajari. Apa yang nggak kita pelajari, semua kita akan pelajari. Belajar agama, belajar apa, semua kita pelajari. Jadi apa gunanya akal? Apa akal digunakan untuk apa? Ya kita gunakan sebagai manusia sebaik-baik mungkin. Mana yang baik dan mana yang buruk. Manusia itu yang tahu mana yang baik dan buruknya. Dan hanya Allah yang menentukan umatnya, baik mau masuk surga ataupun masuk neraka. Kita manusia ini tidak berhak mengetahui apa segala sesuatu. Contohnya tentang hari kiamat. Tentang kiamat mana ada yang tahu? Rasulullah pun tidak ada yang tahu, kecuali Allah yang tahu semua itu. Nah, tapi tanda-tandanya di Al-Quran itu sudah dijelaskan semua dengan secara rinci, bahwasan tanda kiamat itu akan datang seperti Arab Saudi. Sekarang buktinya udah bertumbuh pohon-pohon banyak di sana. Mana mungkin tumbuhan bisa bertumbuh di padang pasir? Tapi itu kenyataan Allah, kun fayakun, akan terjadilah. Seperti itulah, makanya terjadi. Permasalahan lagi, kita umat muslim jangan saling menjelekkan sesama umat muslim. Kita sebagai umat muslim itu saling menjaga, saling menghormati satu sama lain. Belajar itu penting loh. Kenapa? Karena kita sebagai manusia ini harus belajar. Belajar dari mana? Dari kegagalan, kesalahan dalam hidup. Selama kita hidup, apa yang kita perbuat di dunia ini. Memang dari kecil kita tidak tahu apa-apa. Kita diajar orang tua gimana. Orang tua tetap salah. Kenapa dia salah? Didikan anak-anak itu belajarnya dari mana? Dari orang tua. Orang tua harus belajar anak-anak. Dia akan baik kalau orang tuanya pun baik sama dia. Dan sebaliknya juga orang tuanya jahat sama dia. Akan sebaliknya, anak itu akan berbuat jahat seperti yang dia lakukan. Jadi istilahnya kita sama manusia ini saling menghargai dan belajar. Belajar itu paling penting. Kenapa? Allah yang menciptakan kita. Allah yang memberikan akal dan pikiran kita. Kita manusia, bukan hewan. Kita manusia belajar untuk kemana? Untuk mencari ilmu dan lebih baik. Belajar dari kesalahan dan belajar dari pengalaman dan dari kegagalan hidup kita. Perbaikilah diri sebelum terlambat dan belajarlah kita dari kesalahan diri kita yang kita perbuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.